Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Wali Songo ternyata cuma cerita dongeng. Perkembangan Islam di tanah air, khususnya di Pulau Jawa, tidak bisa dilepaskan dengan peran Wali Songo. Para wali ini menyebarkan syiar Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 yang dimulai dari pesisir utara Jawa seperti Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, dan Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Songo dalam bahasa Jawa berarti 9, jadi Wali Songo berarti 9 wali. Namun ada pula yang menganggap kata Songo berasal dari bahasa Arab, yakni Tesana, yang berarti kemuliaan. Pendapat lain menyebutkan Wali Songo sebenarnya merupakan nama sebuah majelis dakwah yang dibentuk oleh Sunan Gresik pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi. Ada beberapa hal yang belum banyak diketahui masyarakat perihal Wali Songo, mulai dari asal para sunan atau wali, metode syiar maupun tradisi yang dibawanya. Namun tahukah Anda bahwa Wali Songo ini ternyata tidaklah berjumlah 9 orang sebagaimana kita ketahui selama ini. Wali Songo sebenarnya merupakan sebuah majelis perkumpulan para ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawi. Analognya semacam Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini. Istilah Wali Songo sendiri merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda etimologi atau asal-usul bahasa, yakni kata wali yang berasal dari bahasa Arab atau walay, yang bentuknya jamak adalah aulia, yang bermakna walija, yang bermakna orang kepercayaan, khusus dan dekat, dan kata sangha yang berasal dari bahasa Pali atau Prakrit, yaitu sangha yang bermakna perkumpulan suci. Sehingga secara etimologi kata Wali Songo berasal dari gabungan kata walai dan sangha yang bermakna perkumpulan orang-orang yang suci. Pemaknaan inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu dari sebuah terminologi Wali Songo. Lantas apakah Wali Songo itu sendiri berjumlah 9 orang? Tentu hal ini juga keliru. Mengapa? Karena ketika kita merujuk pada berbagai referensi naskah-naskah kuno tentang Wali Songo, maka kita akan dibuat bingung olehnya. Misalnya, dalam naskah Serat Wuluk Wali Sana yang berbentuk tembang Asmarandana yang ditulis oleh Sunan Giri II, disebutkan bahwa Wali Sana atau sebutan untuk Wali Songo itu berjumlah 8 orang, yakni diantaranya yang pertama Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Magdum di Bonang, Sunan Alim di Maja Agung, Sunan Mahmud di Derajat, dan Sunan Kali. Sedangkan dalam babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Wali Songo berjumlah 9 orang, yakni diantaranya Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Udung, Sunan Muria, dan Syekh Maulana Maghribi. Sementara dalam naskah Babat Cirebon disebutkan bahwa Wali Songo juga berjumlah 9 orang, namun berbeda dengan Wali Songo yang disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, yakni diantaranya Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Syekh Maja Agung, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Bentong, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Gunung Jati Burba. Nah, perbedaan nama-nama anggota Wali Songo inilah yang kemudian menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya para ulama yang termasuk dalam perkumpulan orang suci yang bernama Wali Songo ini, sebagaimana makna aslinya yang berasal dari kata walai dan sangha. Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo menyebutkan bahwa konsep Wali Songo
sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme, yakni meliputi 9 tingkat kewalian yang oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya yang berjudul Futuhat Al-Makkiyah dijabarkan sebagai berikut. Wali kutub, yakni pemimpin para wali di alam semesta. Wali aimah, yakni pembantu wali kutub dan sekaligus menggantikannya jika wafat. Wali autad, yakni wali penjaga 4 arah penjuru mata angin. Wali abdal, yakni wali penjaga 7 musim. Wali nukabah, yakni wali penjaga hukum syariat. Wali nujabah, yakni wali yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap zaman. Wali hawariyun, yakni wali pembela kebenaran agama. Wali rajabiyun, yakni wali yang karomanya muncul setiap bulan Rajab. Dan yang terakhir wali katam, yakni wali yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Nah, dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh Wali Songo dengan prinsip dakwah unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, kemudian diserap ke dalam dakwah Islam. Dan prinsip dakwah menyampaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik. Inilah kemudian konsep 9 tingkatan kewalian yang sufistik dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi diadopsi dan diadaptasi untuk menggantikan konsep Dewata Nawasangha yang memang telah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Konsep Dewata Nawasangha inilah kemudian lahir Surya Majapahit sebagai lambang kebesaran kerajaan Majapahit. Dan konsep kosmologi Dewata Nawasangha inilah yang oleh Wali Songo dalam upaya dakwahnya kemudian diadaptasi menjadi konsep Wali Nawasangha, di mana kedudukan 9 manusia adikodrati penjaga 8 arah mata angin plus 1 titik pusat yang dikenal sebagai dewa, yang kemudian digantikan oleh 9 manusia-manusia yang dicintai Tuhan yang dikenal dengan istilah aulia, bentuk jamak dari tunggal wali. Sampai di sini akhirnya kita menjadi paham bahwa konsep Wali Songo sebenarnya merupakan adaptasi dari konsep Dewata Nawasangha atau perkumpulan 9 dewa yang bersifat Hinduistik menjadi konsep Wali Nawasangha atau perkumpulan 9 wali yang bersifat sufistik. Dalam catatan sejarah, keberadaan tokoh-tokoh Wali Sangha ini selain diposisikan sebagai waliullah, yakni orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, pada kenyataannya ternyata mereka juga diposisikan sebagai waliul amri, yakni orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum umat Islam dan sekaligus sebagai pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun dalam bidang keagamaan.